dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, saya sudah siapkan kalau tidak salah 2 firman Tuhan. Karena waktu saya berdoa, saya mendengar Tuhan berbicara buat saya, tapi baru saya mengerti itu untuk pribadi saya. Jadi hari Sabtu kemarin saya duduk lagi, Tuhan, ini saya mau kasih ini judul, saya belum punya. Jadi saya tahu bahwa Tuhan tidak izinkan saya di situ. Semuanya tertutup bagi saya. Saya pergi di luar, saya bahasa roh di luar, saya sambil bicara, Bapak ngomonglah buat saya. Saudara tahu Tuhan ngomong buat saya, aku tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Dan saya kirim judulnya untuk Insa. Jadi saya puji Tuhan bahwa jemaat, sekalipun kita dalam kondisi demikian yang ada ini, tapi Tuhan tahu pelihara kita. Tuhan kasih firman Tuhan untuk hibur kita. Amin. Jadi judulnya aku tahu. Yesus tahu. Allah Bapa di surga tahu bahwa kamu jemaat dari hidup Ambon memerlukan semuanya itu. Ada amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di tengah-tengah situasi dan kondisi kita pada hari-hari ini, baik kondisi alam, ekonomi, politik, sosial, rumah tangga, keluarga, pekerjaan yang kurang baik, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Katakan tidak khawatir. Banyak hal dalam hidup dapat menimbulkan kekhawatiran saudara. Tiap hari kita khawatir. Satu sudah selesai, satu lagi. Jadi seperti antre ini kekhawatiran. Ada berbagai alasan orang-orang khawatir saudara. Contohnya khawatir sakit. Kalau saya sakit bagaimana rumah tangga saya? Saya tidak bisa kerjakan segala urusan rumah tangga. Gimana kantor saya? Gimana bisnis saya? Orang khawatir dengan biaya studi anak-anak. Ini kondisinya gini, bapaknya di kantor punya gajinya gini. Bagaimana sih biaya studi untuk anak-anak saya? Khawatir dengan uang belanja yang tidak cukup. Pasti ibu-ibu juga stres. Mahalan di pasar, kemudian suami punya gaji sekian. Khawatir dengan usaha dan bisnis. Khawatir dengan masa depan. Khawatir dengan kehidupan anak-anak yang tidak berubah. Khawatir dengan istri yang tidak berubah. Suami yang tidak berubah. Khawatir dengan jodoh dan lain-lain. Kehidupan yang kita jalani itu selalu tidak mulus saudara. Kita rindukan itu mulus. Tapi buktinya kenyataan hari-hari kehidupan yang kita lewati itu tidak mulus. Selalu tidak mulus. Walaupun kita rindu mulus. Tetapi ada saja yang tidak mulus. Ada banyak tantangan dan persoalan dan perjuangan yang harus kita lewati. Betul Bapak Ibu? Namun Allah sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Kadang mungkin kita berpikir kita sendirian jalani hidup. Tapi hari ini Tuhan bilang tidak. Aku bekerja.
Aku ada di tengah-tengah kamu. Aku bekerja dalam setiap kehidupanmu. Dalam kesulitan-kesulitan yang sulit kau hadapi. Aku ada buat kamu. Ya, sekeliling kita, kiri kanan kau ada Tuhan. Anda bekerja, Anda masak, Anda mencuci, Anda urus bisnis. Tuhan ada di situ. Tuhan lihat kita. Tuhan tahu kita lagi menderita sengsara. Tuhan tahu kita lagi sakit, kita lagi stres. Karena dia ada di situ buat kita. Tuhan bekerja dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tuhan bekerja dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Tuhan bekerja dalam situasi yang kita rasa Tuhan sudah tidak mungkin. Tapi saudara tahu Tuhan ada di sana untuk kita. Amin. Aku tahu. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu. Tapi Tuhan ada buat Anda. Tuhan lihat rumahmu, Tuhan lihat dapurmu. Tuhan lihat hal-hal yang kau lihat. Yang kamu tidak bilang, tapi kamu cuma menangis, air matamu jatuh. Dan tahukah saudara, Tuhan ada di sana. Tuhan bekerja dalam kesulitan itu, dalam pergumulan itu. Dalam tangisanmu itu, Tuhan bekerja. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Saudara, akhir-akhir ini dunia ini buat orang seperti tadi saya bilang, kita semua khawatir. Semua orang saudara, khawatir banyak hal. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Yesus mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita tentang kebutuhan materi. Betul, kita punya kebutuhan materi, kita bergumul. Kita bergumul terus. Tapi Tuhan mau ajak kita untuk rubah cara pandang kita. Jangan lihat itu. Itu bagianku. Amin. Makanan, pakaian, tempat tinggal, harta itu penunjang saja untuk hidupmu. Aku tertarik bukan itu materi. Aku tidak tertarik dengan rumah, harta, benda, mobilmu yang mewah. Aku tertarik dengan hidupmu. Aku tertarik dengan kehidupanmu. Semua itu aku berikan sebagai penunjang saja. Untuk menunjang Anda hidup di muka bumi. Tapi yang aku lihat bukan itu. Aku lihat kamu. Aku sayang kamu. Aku peduli dengan kamu. Saudara, mengapa Tuhan memandang kita seperti itu? Karena kita punya nilai. Karena kita ini mulia. Karena kita ini berharga. Amin. Tuhan tidak mau kita khawatir. Tuhan tidak mau kita ketakutan. Makanya tadi kita baca, jangan khawatir. Jangan, saudara. Tuhan punya perhatian buat saudara, buat kehidupan saudara. Itu pandangan Tuhan yang amat penting dan terpenting, yaitu hidup kita. Tuhan pandang kita. Jadi waktu saudara susah, menderita, dapat masalah, musibah, Tuhan lihat saudara, aku tahu. Tanpa kamu bilang pun aku tahu. Amin saudara. Jadi hari ini kita ubah cara pandang kita. Kalau kau sakit menangis, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Mungkin orang tuamu, saudaramu, keluargamu tidak lihat. Tapi Tuhan ada di situ. Tuhan tahu kamu sakit. Tuhan ada di situ menunggu kamu. Amin. Tidak ada orang mungkin di rumah sakit untuk lihat Anda. Tapi Tuhan ada di sana. Menunggu Anda, menanti Anda. Amin. Tuhan tahu kalau kamu tidak punya uang. Dan Tuhan akan mensuplainya lewat cara Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk menghargai hidup ini. Hargai hidup kita. Amin. Berdasarkan kasih dan perhatiannya. Bukan berdasarkan apa yang kita makan, minum, pakai dan miliki. Jadi perkataan ini merupakan janji Allah kepada orang percaya. Kepada Bapak Ibu Saudara dan saya di zaman yang penuh kesulitan dan ketidakpastian. Allah berjanji memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh khawatir. Amin. Katakan di sebelah, jangan khawatir. Katakan untuk diri, jangan khawatir. Jangan khawatir. Amin. Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan gelisah terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kita tidak tahu pasti, tapi kita sudah khawatir, kita sudah cemas, kita sudah gelisah, kita sudah takut. Hal-hal yang belum pernah terjadi, tapi kita takut, kita cemas.
kita gelisah. Ada 3 jenis kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran karena kebutuhan hidup. Kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Khawatir makanan dan pakaian. Ini cocok untuk ibu-ibu yang tugasnya DPR di kantor, di rumah, di istana. Rumah kita itu istana ya. Jadi ini untuk ibu-ibu yang bekerja di istana. Kita ibu-ibu khususnya ya, khawatir makanan. Hari ini makan makanan, makanya makan banyak esok lagi. Sebentar malam kita sudah angkat makanan itu sesempung arti lagi. Jangan lagi itu besok pagi. Gitu. Sampai anak-anak tidur lapar-lapar karena mama sudah berpesan itu pagi hari punya aja makan banyak, sedikit saja. Kan semalam mau tidur tuh jadi makan sedikit saya itu esok pagi. Jarakku selalu kalau ojo tak lalu. Lah kalau anak-anak besar berjambunya yang besar kan makannya beda saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua kekhawatiran akan hidup dalam kemiskinan. Aduh, kalau kita sing kerja, apalagi bangsa-bangsa yang saya mengenal Tuhan kerja, punya semua. Aduh kalau kita sing bagaimana? Aduh, saya mengenal Tuhan cari kekayaan beta juga, karena beta saya mau miskin. Orang khawatir karena takut miskin. Yang ketiga kekhawatiran karena masa depan. Makanya Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Ini masa depan ini suka khawatir akan. Saya tahu esok apa terjadi 10 tahun sudah pikir akan. 5 tahun ke depan sudah pikir. Makanya saudara menderita. Saudara berjam terbungkuk-bungkuk. Muka tak tunduk, badan tertunduk. Karena 10 tahun punya saudara pikul. 5 tahun punya saudara pikul. Hari ini saja saudara, katakan hari ini. Kesusahan hari ini saja. Ya, tenang saja, jangan pikir banyak-banyak, hari ini saja. Jangan kesana kemari lagi. Amin, Bapak Ibu diberkati. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran atau ketakutan akan hidup ini membuat seseorang tidak fokus kepada Tuhan. Akhirnya fokus untuk masalah-masalah tadi. Fokus cuma untuk dunia ini saja. Persoalan-persoalan dihadapi. Tidak fokus lagi buat Tuhan. Karena masalah itu sudah mencengkeram Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati saudara. Tuhan Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak perlu khawatir? Tuhan cuma bilang, tapi ketemu manusia, ketemu hadapi. Tuhan tahu saudara, Tuhan ciptakan kita. Tuhan tahu kapasitas kita untuk menanggung persoalan. Jadi kan sudah batas ini saja, amin. Jangan ambil yang ke sana. Itu nanti saudara susah. Mengapa kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara? Karena yang pertama, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Ada amin? Saudara, khawatir tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Masalah tidak terselesai. Persoalan yang kita hadapi tidak terselesai kalau Bapak Ibu Saudara khawatir. Amin. Kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali. Kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kita. Saudara, kekhawatiran itu tidak punya guna, tidak penting untuk kita. Betul, amin. Justru kekhawatiran membuat kekacauan. Ketika saudara kacau, ketika saudara khawatir, datanglah kekacauan. Saudara berpikir sudah kacau balau. Kepanikan datang, ketidakpercayaan datang. Itu kalau kekhawatiran datang, saudara tidak percaya Tuhan lagi. Karena saudara sudah dicengkeram oleh kekhawatiran itu. Membuat pikiran kacau balau. Saudara panik lari sana sini. Hilang kepercayaan saudara buat Tuhan. Itu kalau orang khawatir. Jadi saudara, saya tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu akhir-akhir ini banyak orang khawatir. Makanya Tuhan bicara jelas buat saya itu saudara. Aku tahu. Kamu perlu semua itu. Kamu butuh makan, minum, pakai. Aku tahu. Kamu butuh jalan keluar. Kamu butuh pertolongan. Aku tahu. Jadi hari ini jangan khawatir lagi. Kekhawatiran seringkali merupakan hasil dari pikiran-pikiran yang tidak terkontrol. Sehingga kehidupan pun menjadi tidak terkendali. Jadi pikirannya harus kontrol akan Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan pikiran lain sana lain sini. Jadi jangan khawatir lagi Bapak Ibu. Nanti pikiran kita tidak terkontrol. Kita jadi panik, tidak terkendali. Kekhawatiran justru menyebabkan banyak penyakit. Ibu-ibu dengar. Kalau ada penyakit dalam tubuh, stop, sudah ada yang khawatir. Karena kekhawatiran bawa penyakit Pak Katong. Katong sen sehat. Bapak
Bapak Ibu diberkati. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Jadi kenapa kita khawatir? Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Matius 6 ayat 32. Semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa di surga tahu. Bapak tahu kebutuhan kita. Bapak tahu keperluan kita. Waktu engkau berdoa untuk masalah studimu, biaya studimu, Tuhan supply. Wow, apa Tuhan itu tidak dahsyat? Betul saudara? Jadi kenapa khawatir? Tuhan tahu kebutuhan Anda. Tuhan tahu perjuangan Anda di kantor. Tuhan tahu jerih lelah Anda. Jadi kalau sudah waktunya ya naik. Tuhan tahu kesetiaan Anda, loyalitas Anda. Penghormatan Anda kepada pemimpin Anda di tempat-tempat Anda bekerja. Dan kalau sudah naik ya Tuhan kasih naik Anda. Amin. Jadi Yesus sepertinya mau katakan kepada kita, standarmu jangan terlalu rendah. Apa alasan kamu hidup? Hanya untuk tinggal di rumah mewah, di rumah bagus, kemudian punya mobil yang bagus, bisa mengemudikan mobil yang bagus. Apakah itu tujuanmu hidup di dunia ini? Punya rumah mewah, punya deposito yang banyak, punya mobil yang bagus, punya sepeda motor yang bagus. Untuk itukah kamu hidup di dunia ini? Kamu hidup itu dengan tujuan aku. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau bilang kalau kamu fokus untuk rumah mewah, untuk mobil mewah, untuk harta dunia ini, kamu tidak hidup dalam tujuan aku. Amin Bapak Ibu. Ada orang cari itu supaya cari popularitas. Supaya orang tahu saya juga bisa. Anda bisa, saya juga bisa. Tidak saudara, kita tidak seperti itu. Itu hanya penunjang. Tuhan kasih buat kita, menunjang kita hidup di muka bumi. Tapi bukan untuk kebanggaan dan kesombongan. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan bilang, kalau memang kamu punya fokus cuma rumah mewah, mobil mewah, deposito, harta banyak, pakaian-pakaian bagus. Saya mau katakan, kamu punya standar begitu rendah. Amin saudara. Standarmu begitu rendah, standarmu di bawah. Karena semua hal-hal itu rumah, harta benda, kekayaan, jabatan, uang yang banyak. Tidak bisa engkau bawa dalam kekekalan. Itu penunjang hidupmu. Setelah engkau mati di muka bumi, kau tinggalkan semuanya. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Kita tidak tahu saudara. Sekarang juga kita lihat rata-rata orang sudah mulai dipanggil pula 40 tahun. Kalau dulu Bapak Gembala khotbah 60 rata-rata. Tapi sekarang kalau kita lihat kebanyakan orang sudah usia muda sudah dipanggil pulang Tuhan. Jadi untuk apa saudara? Hal-hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan. Jadi maksud Tuhan lihat hal-hal yang kekal. Lihat hal-hal yang akan Anda bawa ke surga sana. Bukan hal ini, cuma penunjang. Bukan untuk kebanggaan dan pamer diri saudara. Kalau engkau punya puji Tuhan, tapi bukan untuk pamer. Amin. Banyak orang cari popularitas supaya orang tahu siapa dia. Tidak perlu saudara. Firman Allah berkata, kamu berharga di mataku. Kalau kita sudah berharga di mata Tuhan, ngapain kita cari keberhargaan yang salah? Dengan mobil mewah, dengan barang mewah, dengan kita punya semua supaya orang tahu hargai saya. Tidak perlu. Amin. Tidak perlu itu keberhargaan yang salah. Kita sudah berharga di mata Bapa. Amin. Jadi Tuhan mau bilang, mengapa standarmu begitu rendah? Kenapa yang Anda kejar cuma pakaian yang bagus? Kenapa yang Anda kejar cuma rumah yang bagus? Seperti tadi saya bilang, rekening bank yang lebih besar. Kenapa yang kau kejar itu? Itu standarmu terlalu rendah. Standarmu di bawah. Karena kamu kejar bukan kekekalan. Kamu kejar bukan aku. Kamu kejar harta dunia yang kamu pulang tidak bawa. Kamu bangga dengan hal-hal duniawi yang kamu pulang tidak bawa. Kamu bangga punya aku. Amin. Tuhan bilang bangga karena kamu miliki aku. Bangga bahwa kamu mengenal aku, Tuhanmu, penciptamu, penebusmu. Bangga karena kita mengenal Tuhan. Bukan bangga dengan harta dunia yang ada di muka bumi yang satu saat lenyap pergi. Untuk apa semua itu saudara? Itu cuma penunjang. Bukan kita tidak butuhkan. Kita butuhkan. Tetapi bukan untuk kebanggaan diri.
Bukan untuk pamer diri kita, tidak. Itu penunjang yang kita mau bersuka cita dan bersyukur. Kita bangga punya Yesus, kita bahagia punya Yesus. Untuk apa semua ini, saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu Anda butuhkan semua itu. Jadi jangan kejar pakaian, jangan kejar rumah bagus, jangan kejar hal dunia ini, saudara. Kalau memang Anda butuhkan, ya Anda beli. Tapi kalau tidak, jangan. Beli barang yang memang kita butuhkan. Bukan untuk pamer diri kita, supaya orang tahu siapa kita. Tidak perlu, saudara. Barang-barang itu yang memuaskan ketumpung hati, roh dan jiwa. Akan datanglah ketua hihihi puji Tuhan, senang duduk senang. Habis itu akan hilang. Tapi kalau kita kejar Tuhan Allah buat kita bahagia, senang, sukacita. Walaupun masalah, persoalan datang, Tuhan akan terus berbicara. Dalam keadaan kacau balau pun, Tuhan akan berbicara buat kita. Yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Amin, saudara. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan akan berbicara buat kita. Di tengah-tengah saudara mengalami kesulitan di kantor, waktu saudara tenang, Tuhan Allah akan bicara dengan saudara. Jadi ngapain kita kejar hal itu? Kita kejar Tuhan. Kita dapatkan Tuhan. Kita dapatkan semuanya. Damai, sejahtera, sukacita. Seperti tadi saya bilang. Untuk apa semua itu? Rumah mewah, harta kekayaan, uang banyak. Tidak bisa puaskan jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Seperti tadi saya bilang itu. Jadi bapak-bapak laki-laki dengar yang ada di gereja ini. Kalau sukawin, lalu hidup dia bini itu juga. Jangan ganggu orang pembini. Tuhan Allah akan berperkara di Anda. Matikan keinginan-keinginan daging Anda. Kalau orang lain bisa, kenapa Anda tidak bisa? Karena Anda menyukainya. Anda menyenanginya. Anda tidak mau melepaskan diri darinya. Tapi Anda tahu hukuman menanti Anda. Pengakuan dosa itu tempo-tempo. Sekarang mengaku dosa juga. Terus tarik-tarik napas, ketemu napas di mana? Bapak, susah yang ada napas lain. Bagi saja. Ketemu pemutusan dosa bagaimana, saudara? Susah. Jadi kalau Anda sudah punya istri sampai sudah, matikan dalam dirimu. Kalau lihat perempuan cantik dalam nama Yesus, kita punya istri lebih cantik. Kalau lihat laki-laki gagah dalam nama Yesus, kita punya laki lebih bagus. Amin. Jadi jangan biarkan pikiran Anda dikuasai dengan ambisi akan harta duniawi. Karena harta duniawi yang tadi saya bilang, penunjang hidup saja. Jangan biarkan hal itu menyita perhatian Anda, menyedot energi Anda, membebani Anda dengan kekhawatiran dan kecemasan. Beta lihat paling banyak nih ibu-ibu paling khawatir banyak hal. Kadang-kadang kalau bicara beta tuh cuma dong punya kekhawatiran sah. Karena tuh bilang coba pindah pikiran tuh lah, pindah ingat Australia, Belanda. Walaupun mau lebih tapi coba ingat kata ada mau pergi situ. Dan supaya hati tuh kayak senang begitu. Aduh, yang diingat cuma hal-hal itu tahun demi tahun. Mereka punya persoalan yang sama. Jadi saya harap ibu-ibu yang ada di sini jangan lagi amin. Dalam nama Yesus bilang pergi, kita mau otak pergi. Yang ingat banyak hal, amin. Karena waktu Anda khawatir, itu menunjukkan bahwa Anda tidak percaya Bapa di surga. Amin. Karena waktu ketemu khawatir, ketemu percaya Tuhan. Yang ketiga, karena hari esok, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena hari esok memiliki kesusahan sendiri. Amin. Tuhan hanya memberikan kepada, Matius 6 ayat 34, coba kita lihat. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, ini Tuhan bilang. Bukan beta bilang saudara. Tuhan Yesus bilang jangan kamu khawatir akan hari besok, jemaat hari hidup Ambon. Susah sehari cukup untuk sehari. Amin. Tuhan hanya memberikan kepada kita kehidupan atau kebutuhan hari ini sah. Hari ini makanan ini cukup. Nanti besok beta kasih lagi. Itu cara Tuhan atur kita saudara. Jangan khawatir tentang hari esok karena tidak pernah kehabisan hari esok. Betul saudara? Ketua hidup ini besok sampai di besok lagi. Hari besok itu tidak pernah habis. Jadi jangan khawatir untuk hari esok. Apa yang akan terjadi di hari esok? Jangan khawatir akan saudara hari ini saja. Supaya saudara tuh senang, supaya saudara tuh bahagia, sukacita. Aduh nanti besok bagaimana tukang kredit datang. Aduh lari jendela kan, lari kamar kan. Aduh lari bagaimana nih Tuhan. Tukang kredit datang. Tuhan tahu bahwa kamu belum punya uang. Aduh besok kita belum bayar uang semester kan bagaimana Tuhan. Tuhan tahu kamu belum bayar. Akan ada penundaan. Pikir yang terbaik dari Tuhan, amin saudara. Tuhan akan bela kita.
Tuhan akan tolong kita. Karena memang kita belum punya uang untuk itu. Dan cara Tuhan itu banyak. Bisa saja penundaan semesteran. Bisa saja Tuhan perintahkan orang bawa uang untuk berkati Anda bayar semesteran. Atau bayar uang sekolah. Karena Tuhan punya cara banyak. Tuhan tahu kamu memerlukan uang sekolah itu. Tuhan tahu kamu memerlukan untuk bayar SPP. Tuhan tahu saudara. Dan Tuhan punya cara banyak untuk tolong saudara. Mungkin saudara dapatkan beasiswa, kita tidak tahu. Tapi cara Tuhan itu banyak. Makanya tadi Tuhan bilang, aku tahu. Saudara dengar, Tuhan itu tahu. Anak-anak muda dengar, Tuhan tahu. Anda belum kerja, Tuhan tahu. Anda sebelum bilang bertuhan lah, Tuhan tahu saya belum bekerja. Tapi apakah Anda mati kelaparan? Tidak. Sebelum kamu dapat kerja, aku siapkan semua. Supply semua makan minummu. Walaupun itu hanya nasi dengan gorengan-gorengan. Tempe dan tahu dimas-mas. Amin. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Jadi hari esok itu kebutuhan hari ini saja. Nanti besok Tuhan supply. Amin. Ya ingat besok. Karena ketika Anda tiba pada hari esok, Tuhan Yesus ada di sana. Untuk menanti Anda. Dan memberikan apa yang Anda butuhkan dan perlukan. Dengar Bapak Ibu Saudara, hari esok itu Tuhan sudah tunggu Anda. Hari esok itu Tuhan sudah ada. Tuhan ada di hari esok untuk apa? Suplai kebutuhanmu. Suplai setiap keperluanmu. Hari esok memang ada terus, tidak pernah kehabisan. Tetapi hari esok Tuhan nanti kita. Untuk apa? Untuk berkati kita. Untuk suplai kebutuhan kita. Untuk kasih kita apa yang kita butuhkan. Hari esok Tuhan nanti kita saudara. Tuhan tunggu kita di hari esok itu. Jadi jangan pikir hari esok. Karena hari esok Tuhan menanti saudara. Tuhan menunggu saudara. Untuk apa? Memberkati saudara. Mensuplai kebutuhan saudara. Menghapus saudara punya air mata. Memberikan saudara damai. Memberikan saudara sukacita. Hari esok Tuhan berdiri sebagai Bapa. Makanya dia bilang, aku tahu. Aku tahu kau menangis. Aku tahu kau sedih. Tapi aku menunggu kamu untuk hapus air matamu dari matamu. Jadi ibu-ibu yang menangis, dengar hari ini. Kau menangis kemarin, tapi dengar hari ini. Tuhan hapus air mata dari matamu. Tuhan tahu kamu menderita pernikahan. Tuhan tahu kamu diperlakukan tidak adil. Tapi hari ini dengar, Tuhan hapus air mata yang ada pada matamu. Hari ini Tuhan kasih yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Yang kau cemaskan di hari kemarin, dengar, hari ini Tuhan menanti Anda untuk melepaskannya bagi Anda. Saudara, surga sana itu terbuka. Dan banyak apa yang ada di surga dilepaskan buat kita. Kita siapa? Kita yang mengasihi Tuhan. Kita yang merindukan Tuhan. Saya tahu tidak gampang bagi Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Dan karena saudara cinta Tuhan, maka surga akan terbuka. Dan semua yang ada di surga akan dilepaskan bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tidak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan. Tidak pernah habisnya rahmat Tuhan. Tidak pernah habisnya berkat Tuhan. Tidak pernah saudara. Jadi jangan sedih. Jangan khawatir lagi. Karena yang bilang ini Tuhan bukan saya. Tuhan sayang saudara dan Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara tidak pernah khawatir untuk hari esok. Amin. Cukuplah hari ini. Kalau Bapak Ibu pikir hari esok, Bapak Ibu akan sakit. Bapak Ibu tidak bisa bekerja dengan baik. Anak-anak muda, jangan pikir hari esok. Pikir saja hari ini. Sehingga engkau tetap berdiri kuat, tegar. Tetap tersenyum. Kalau pikir hari besok, saudara akan tetap susah. Wajahmu susah. Tuhan tidak suka lihat kita sedih. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau kita wajah bersukacita, tidak boleh murung. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan hidupmu, kebutuhan jasmanimu, makan, minum, pakai. Jangan khawatir dengan kondisi kesehatanmu. Bapak Ibu Saudara yang sakit dengar, saya tahu ini rumah kesembuhan, ini rumah mujizat. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang sakit, dan saya percaya kesembuhan yang ada di surga, kesehatan yang sempurna akan turun bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit. Jadi jangan khawatir dengan kondisi kesehatanmu. Ini rumah kesembuhan, ini rumah mujizat, ini rumah berkat Tuhan. Jangan khawatir dengan biaya studi anak-anakmu. Kemarin mungkin Anda khawatir, tapi dengar hari ini Tuhan mensuplainya untuk Anda.
Jangan khawatir dengan usaha bisnismu yang mengalami masalah. Jangan khawatir dengan anak-anakmu yang mungkin belum berubah. Jangan khawatir dengan istrimu atau suamimu yang mungkin belum berubah. Jangan khawatir. Tetaplah berdoa, karena doa itu mengubah segalanya. Jangan khawatir dengan masa depanmu anak muda. Tuhan tahu Anda belum bekerja. Tuhan bilang, aku tahu kamu belum bekerja. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. Kalau sekarang belum dapat, tenang. Sesuatu yang terbaik itu selalu datang lama. Kalau abal-abal tuh akan cepat-cepat ada. Kalau yang terbaik itu tunggu akan paling lama dan pergumulan. Dengan iman. Kadang dalam hati mau merontak, teriak, Tuhan malonglai. Tapi kalau Anda, Tuhan tahu mana yang terbaik untuk Anda. Tuhan tidak kasih sebarang. Apalagi Anda pelan-pelan Tuhan. Anda hamba Tuhan, Tuhan tidak kasih sembarangan buat Anda. Itu spesial, Tuhan bawa orang yang terbaik. Amin. Jadi Tuhan bilang, Bapak jahat saja tahu yang kasih yang terbaik, apalagi aku. Jadi anak muda jangan khawatir akan masa depanmu, amin. Jangan khawatir kamu belum dapat kerja. Percaya saja, Tuhan kasih Anda pekerjaan. Tepat pada waktunya, amin. Jadi hapus air mata, jangan menangis lagi. Yang belum dapat kerja, hapus air mata. Hapus air mata. Tuhan akan kasih kamu pekerjaan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus berkata, aku tahu kamu memerlukan semuanya itu. Aku tahu kamu butuh makan, minum, pakai, tempat tinggal, jodoh dan sebagainya. Dan aku ada untuk kamu. Saudara, Tuhan bilang gini, aku sayang kamu. Aku mengasihi kamu. Mungkin suamimu tidak mengasihi kamu. Ibu-ibu dengar, Tuhan bilang aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Atau suami-suami dengar, mungkin istrimu tidak mengasihi kamu. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Aku peduli dengan kamu. Aku senang melihat kamu bahagia. Aku senang melihat kamu tertawa. Aku senang melihat kamu sukacita. Aku senang melihat kamu bergembira. Makanya tiba-tiba ampau masuk di tangan. Kita senang kesini saudara. Kalau orang kasih kita ampau, pasti senang. Tiba-tiba orang bawa kalung, tiba-tiba orang bawa makanan, tiba-tiba orang bawa sesuatu, kita senang atau tidak? Nah, itu Tuhan bilang, sana kasih dia. Karena Tuhan tahu kita lelah, Tuhan tahu kita mungkin baru menangis, Tuhan hibur kita, berkati dia. Makanya kita tertawa, Bapa di surga lihat, wow, beta sesuka cita, dia beta mau Anda tertawa. Tuhan tahu buat kita senang, saudara. Tuhan mau bilang, aku punya masa depan untuk kamu. Waktu kamu tidur, aku berkati kamu. Aku bawa kamu keranjang berkat. Aku bawa kamu hadiah. Aku bawa kamu berkat-berkat kejutan. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Jangan khawatir dan menyusahkan diri makan, minum, pakai. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta, kamu khawatir dengan banyak hal. Dan itu menyusahkan kamu. Satu saja yang perlu, Maria sudah mendapatkannya, yaitu duduk di kakiku. Saudara, ketika kita duduk di kaki Tuhan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, itu ada di hati kita. Karena waktu kita duduk di hadirat Bapa, hadiratnya memenuhi kita. Kita dipenuhi dengan damai, dengan sukacita, dengan apa? Ketenangan, kebahagiaan. Walaupun selesai berdoa di hadirat Bapa, keluar makan bubur dan katok, tidak masalah. Karena hati kita sudah dipenuhi dengan damai, sukacita. Walaupun keluar ada banyak masalah terjadi, tapi kita punya hati tetap tenang. Karena kita sudah dipenuhi dengan ketenangan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi penting kita ada di hadirat Bapa. Hanya satu saja Marta, secerewet terlalu banyak. Semengeluh terlalu banyak. Tuhan minta kerja sendiri, dia sengaja. Tuhan suruh dia kah? Jadi Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu menyusahkan diri dengan banyak hal, amin. Cari aku, Bapamu. Kejar aku. Jangan kejar kekayaan dunia. Aku tahu kau butuhkan itu. Aku punya cara untuk menolong kamu. Jadi kejar aku. Dapatkanlah aku. Kejar Tuhan, dapatkan Tuhan. Dapat Tuhan, dapat semuanya. Amin. Jadi kejar Tuhan, jangan kejar harta dunia. Harta dunia sekali lagi itu penunjang. Dan Anda tidak bisa bawa dalam kekekalan. Itu akan binasa dan hancur. Semua itu tidak bawa engkau ke dalam kekekalan. Betul tuh Bapak Ibu? Kalaupun
sebelum kita mati juga pakaian di badan jas, betul? Yang ada selebih sepatu baru. Itu saja. Dasi baru kalau laki-laki. Make up kalau perempuan. Sampai tuh. Yang ada bawa sofa taruh dalam peti. Yang ada bawa kalung-kalung di lipstick dalam peti. Tas-tas baru Hermes dan segala TTBG. Yang ada lagi tas-tas terlempar sana. Orang lain yang kerja pakai akal. Jadi jangan kejar akal. Firman Allah berkata, bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah kejar harta dunia. Kamu jangan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal dunia. Yang orang dunia kena kejar itu. Bagian harta, kekayaan, rumah mewah, deposit dan segala TTB-nya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Mereka bekerja keras untuk memperoleh kekayaan. Dan kekayaan yang mereka peroleh tidak mendapatkan kepuasan bagi mereka. Mereka tidak mendapatkan sukacita. Itu betul saudara, ya dan amin. Kita boleh lihat orang kaya tapi tidak mengenal Tuhan Allah, punya harta, punya semua, tapi tidak bahagia, tidak tenang saudara. Masalah rumah seperti neraka. Tuhan bilang itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tapi kamu itu mengenal aku. Aku ini Bapamu. Kamu itu anak-anakku. Tidak perlu kamu kejar seperti bangsa-bangsa itu. Karena mereka tidak kenal aku. Tapi aku kenal kamu. Dan kamu kenal aku. Jangan kamu memiliki gaya hidup seperti itu. Berebutan seperti dengan mereka. Seperti tidak puas dengan apa yang ada. Orang-orang dunia tidak mengenal Tuhan. Haus kekayaan. Haus jabatan. Haus harta. Kamu tidak boleh begitu. Amin Bapak Ibu. Kamu tidak boleh seperti mereka yang kejar, bangun pagi kejar, sampai siang malam, tengah malam, pagi hari pulang, balik pergi lagi. Kamu tidak boleh seperti itu. Aku tahu kamu butuhkan uang untuk keluargamu, makan minummu, aku tahu. Jangan gaya hidup seperti orang yang tidak mengenal aku. Karena mereka kejar itu harta dunia yang akan binasa. Kamu kejar aku, supaya kamu ada bersama aku dalam kekekalan. Saudara, paling penting hidup di dunia ini adalah cari Tuhan. Supaya waktu kita mati, kita bertemu Bapa di kekekalan. Itu penting saudara. Jangan kejar harta dunia. Anda lelah, capek, tidak punya waktu lagi buat Tuhan. Besok pagi berjalan pergi lagi. Kejar lagi. Sampai Anda lelah, tidak punya waktu buat Tuhan. Saya mau bilang, robah pandangan Anda. Mulai pagi hari Anda mulai bangun menyembah. Anda berdoa, baca firman Tuhan. Anda berdoa untuk keluarga Anda. Malam sebelum tidur, Anda juga berdoa, menyembah. Baca firman Tuhan sebelum Anda tidur. Supaya waktu Anda tidur Tuhan datang membawa keranjang berkat dan memberkati rumah tanggamu. Makanya bangun pagi pergi, berkat sudah menanti Anda. Orang dunia tidak seperti itu. Manusia-manusia yang tidak kenal aku, punya gaya hidup tidak seperti kamu. Mereka itu haus kekuasaan, haus harta, haus jabatan. Mereka haus harta dunia. Kamu tidak boleh. Saudara, Tuhan sayang kita tidak? Sayang. Karena Tuhan tahu kalau kau kerja setengah mati siang sampai malam, tengah malam pulang pagi, betapa lelahnya tubuh. Kalau tubuh sudah begitu, tambah-tambah tiap hari, maka capek. Saudara sakit, belum waktu lagi. Saudara pergi rumah sakit, bola balik uang-uang yang tadi cari akal habis ke rumah sakit. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang, lihatlah burung-burung di udara, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, betul? Tidak kumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan. Saudara, bukan berarti burung-burung itu duduk lalu datang makan. Tidak. Kita lihat juga burung tuh lari sana lari sini. Ambil rumput-rumput bikin rumah lagi. Jadi burung itu tidak tinggal diam. Jadi bukan berarti burung di udara berjangka tongkar jale tidur bangun saja. Tidur saja sampai tengah hari bangun makan tidur bangun. Saya suka orang pemalas. Anda harus bekerja ke sana kemari. Lalu waktu Anda bekerja Tuhan berkati. Amin. Yang pemalas katakan bangkit dari pemalasmu. Amin. Tuhan bilang perhatikan bunga bakung ayat 28-30. Pandanglah dan mengapa kamu khawatir akan pakaian wanita-wanita dengar. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepada Salomo, siapa hebat seperti Salomo, saudara punya kekayaan seperti dia. Tapi dalam segala kemegahannya pun dia tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu? Dia bilang, hei orang tidak percaya. Lihat itu rumput di ladang.
Lihat itu bunga bakung, lihat burung-burung di udara. Aku dandani mereka, aku kasih mereka makan, apalagi kamu. Kenapa kamu tidak percaya aku? Jadi Tuhan bilang, kamu lihat itu, kamu melebihi. Itu. Kamu melebihi burung-burung itu, kamu melebihi bunga bakung itu. Semua kebutuhan hidupmu aku supply, aku berikan, aku siapkan. Karena kamu berharga. Saudara katakan, saya berharga. Saya bernilai. Amin. Tiap hari bilang Akang, beta berharga, beta bernilai. Tetapi Tuhan bilang apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Ayat 33 tadi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan. Carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di mana Yesus memerintah sebagai Tuhan. Jadi kita harus, karena Yesus itu Tuhan, bukan saja juru selamat yang menyelamatkan kita, tapi Yesus itu Tuhan. Jadi karena Ia adalah Tuhan, maka kita harus menghormatinya. Kita harus menyerah total kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena Ia adalah Tuhan, kita harus menghormatinya. Kita harus sujud menyembah kepadanya. Kita harus menyerah kepada Tuhan secara total. Kita harus cari kebenaran. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita cari kebenaran. Tuhan mau kita cari Tuhan. Kita menghormati Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita, penebus, penyelamat kita. Kita menyerah diri kepada Tuhan secara total, menghormati dan menghargainya. Kita hidup dalam kebenaran. Makanya Tuhan bilang, semua itu aku tambah. Kalau Bapak Ibu hidup dalam kebenaran, Tuhan kasih semua itu. Tapi kalau saudara hidup berdosa, saudara harus bertobat. Karena saya lihat banyak orang hidup kemiskinan. Mengapa? Karena hidup berdosa. Undanglah Yesus masuk dalam hidup Anda sebagai Tuhan. Dalam kehidupan pribadi Anda. Undang Yesus masuk dalam keluargamu. Undang Yesus masuk dalam pekerjaan, bisnis dan usahamu. Undang Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Sehingga kehidupan Anda akan terus bergerak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Katakan amin. Biar Tuhan masuk dalam rumah tangga. Tuhan masuk dalam beta punya pekerjaan. Tuhan masuk dalam beta punya kehidupan. Karena kalau Yesus sudah ada dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bisnis kita akan bergerak naik. Amin. Kita akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Artinya kita dipromosikan Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita dikasih jabatan-jabatan penting oleh Tuhan. Bukan kita kejar jabatan, tidak. Kita kejar Tuhan. Makanya Tuhan angkat kita naik ke atas. Selama Anda tidak kejar Tuhan, Anda tetap di tempat. Anda anak muda harus kejar Tuhan. Sekalipun Anda muda atau baru kerja, tapi Tuhan akan angkat Anda naik. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, di kantor tempat Anda bekerja. Undang Tuhan hadir di situ. Karena ketika Tuhan hadir, engkau akan berbeda dengan orang lain. Orang-orang akan segan, orang-orang akan menghormatimu. Bukan karena engkau tuntut, hormat saya. Tidak. Tetapi dengan sendirinya Anda dihormati. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Ada Tuhan dalam bisnismu. Orang tidak bisa apa-apakan saudara. Bohong-bohong saudara. Anak-anak buah tidak bisa perlintir saudara. Justru mereka menghormatimu. Mereka menghargaimu sebagai pemimpin di kantor. Amin Bapak Ibu. Nah, jalan keluar dari kekhawatiran. Supaya kekhawatiran tidak mengancam, mencengkram Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan akan buat Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara khawatir itu, bilang akan buat Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apapun keperluanmu, Allah akan memenuhinya. Puji Tuhan. Dan semua yang percaya